Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan tentang profil etnofarmasi di masyarakat Dusun Wayowaru, Desa Saga, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Adapun nama kelompoknya yaitu Arum, Deista, saya sendiri, Ina, dan Ayatullah Malik. Dusun Wayawaru ini yang berada di Kecamatan Detusuko memiliki sebuah tradisi yang dilaksanakan setiap tahun yang sangat unik, yaitu pelaksanaan pesta adat atau yang disebut Nggua. Dusun Wayawaru ini terletak di wilayah pegunungan yang jauh dari perkotaan dan akses menuju sarana kesehatan yang cukup sulit bagi masyarakat. Sehingga dalam mengatasi masalah kesehatan, alternatif yang ditempuh oleh masyarakat itu dengan mencari tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat yang berada di sekitar pemukiman. Selain mudah didapatkan, masyarakat beranggapan tumbuhan-tumbuhan tradisional ini cukup ampuh dalam menyembuhkan penyakit. Berdasarkan artikel penelitian yang berjudul Profil Etnofarmasi Masyarakat Dusun Wayowaru, terdapat 33 jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional. Nah, salah satunya adalah kunyit, sirih, sirih hutan, delima, jambu piji, sirsak, kedelai, pepaya, krinyu, dan lain-lainnya. Dari 33 jenis tumbuhan tersebut, terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dianggap paling penting nih bagi masyarakat. Salah satunya adalah pepaya. Nah, pepaya adalah tanaman yang paling mudah ditemui di Indonesia dengan harga yang terjangkau dan dapat dibudidayakan sendiri di keluarga. Selain dimanfaatkan sebagai buah ataupun sayur, pepaya juga bisa digunakan sebagai obat. Nah, bagian pepaya yang digunakan sebagai obat ini adalah daun, biji, buah, dan getahnya. Bagian tanaman pepaya yang dapat dimanfaatkan sebagai anti helmintik adalah daun pepaya, biji pepaya, getah, dan akar pepaya. Nah, tanaman ini mengandung sintein proteinase, alkaloid, enzim papain, chimopapain, ekstrak getahnya pepaya, yang mengandung saponin, flavonoid, karvain, dan tanin. Mekanisme kerja dari beberapa zat yang terkandung dalam pepaya yang sebagai antihelmintik adalah dengan memecah jaringan ikat, menghidrolisis protein, sehingga kutikulanya dapat rusak dan mengeluarkan isi tubuhnya, menekan sistem saraf pusat cacing, dan menyebabkan kelumpuhan otot pada cacing. Berikut ada beberapa cara pengolahan bagian tanaman pepaya yang digunakan untuk pengobatan tradisional, yaitu untuk mengobati cacingan. Nah, pepaya yang digunakan adalah bagian akarnya. Rebus potongan akar pepaya dan tambahkan bawang putih dengan 2 gelas air. Setelah air menyusut hingga 1 gelas, tunggu hingga dingin, kemudian tambahkan madu agar lebih manis jika dikonsumsi oleh anak-anak. Ataupun bisa menggunakan biji pepaya dengan cara direbus hingga air menyusut setengahnya, lalu minum cara rutin 2 kali sehari. Nah, untuk mengatasi rematik, biasa digunakan akar pepaya yang telah dikeringkan, lalu ditumbuk, kemudian diiris kecil 6 buah cabai rawit, daun sambiloto, daun ketapang Cina, daun jeruk nipis, dan daun sirih. Kemudian, bahan tersebut semuanya direndam menggunakan alkohol 75% selama 1 minggu. Setelah itu, peras hasil rendaman dan oleskan sambil diurut-urut pada bagian yang mengalami rematik. Nah, cara ini dilakukan secara rutin selama 3 kali sehari. Untuk mengobati sakit malaria dan kandung kemih, rebus akar dan daun pepaya yang telah dipotong kecil-kecil selama 20 menit atau sampai air menyusut setengahnya. Lalu ditambahkan bawang putih, kemudian ditutup, saring, dan minum secara rutin 2 kali sehari. Nah, untuk mengobati ginjal dan kolesterol, digunakan segenggam akar dan segenggam daun pepaya. Kemudian direbus hingga air menyusut setengahnya. Kemudian diamkan hingga dingin. Kemudian ditambahkan madu agar lebih manis. Nah, cara ini secara rutin 2 kali sehari. Untuk mengobati nyeri haid, rebus daun pepaya lalu ditambahkan asam jawa dan garam secukupnya.
Minum ramuan ini saat datang bulan secara rutin 2 kali sehari. Nah, ini nih untuk mengatasi jerawat bisa juga menggunakan daun pepaya muda yang telah dihaluskan hingga menjadi seperti pasta, kemudian digunakan sebagai masker pada wajah. Diamkan selama 10-30 menit, lalu bilas dengan air hangat. Untuk jeruk nipis, air perasan buah dapat digunakan untuk mengatasi jerawat dan juga mengobati luka sehingga tidak terjadi abses. Jeruk nipis ini dalam pengobatan tradisional digunakan untuk mengatasi hipertensi dan penyakit kardiovaskular lainnya. Dalam pengobatan tradisional, banyak digunakan sebagai obat batuk atau gangguan saluran pernapasan. Berbagai penelitian telah membuktikan bioaktivitas ekstrak buah jeruk nipis ini sebagai anti kolesterol, antibakteri, antioksidan, anti-osteoporosis, dan anti kanker. Berikut beberapa cara pengolahan bagian-bagian tanaman jeruk nipis yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang pertama, untuk melawan infeksi. Nah, haluskan kunyit dan jahe, lalu direbus selama 15 menit, kemudian didinginkan dan disaring. Nah, tambahkan perasan air jeruk nipis, minum sehari, rutin 3 kali sehari. Untuk mengatasi sembelit, menurunkan berat badan, mencegah pembentukan batu ginjal, cuci jeruk nipis sebelum dipotong, lalu jeruknya diperas, tambahkan air secukupnya, dan minum rutin 2 kali sehari. Untuk mengatasi jerawat dan mencerahkan kulit, perasan jeruk nipis lalu dioleskan langsung pada kulit yang berjerawat menggunakan kapas, biarkan selama 10 menit hingga kering, kemudian bilas dengan air hangat. Gunakan rutin 3 kali seminggu. Nah, untuk mengobati demam, antiinflamasi, dan anti radang, rebus 4-6 lembar daun jeruk nipis hingga airnya menyusut. Lalu ditambahkan sedikit gula merah, minum ramuan ini secara rutin 3 kali sehari. Selain jeruk nipis, jambu biji juga bisa digunakan dalam pengobatan. Nah, jambu biji di Indonesia dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Walaupun terdapat beberapa jenis jambu biji yang paling banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki kandungan vitamin C terbesar dibandingkan dengan buah lainnya. Nah, vitamin C yang banyak itu sebagai antioksidan. Selain itu, jambu biji digunakan sebagai obat diare, disentri, dan menurunkan kolesterol. Berikut ada beberapa cara pengolahan bagian-bagian tanaman jambu biji yang digunakan untuk pengobatan tradisional. Yang pertama, mencegah diare, kolesterol, diabetes, kanker, mengobati flu, dan hipertensi. Caranya dengan merebus lembar daun dan segenggam akar jambu biji yang telah dicuci bersih dengan api kecil, kemudian direbus hingga airnya menyusut. Saring dan minum ramuan secara rutin 2 kali sehari saat perut kosong. Untuk mencerahkan kulit dan melancarkan pencernaan, jus 2 buah jambu biji merah dengan air 300 ml. Minum jus secara rutin 2 kali sehari agar mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada alpukat. Daun alpukat adalah salah satu bagian dari tanaman alpukat yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan beberapa bakteri seperti Staphylococcus sp, Pseudomonas sp, Proteus sp, Escherichia sp, dan Bacillus sp. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat manfaat daun alpukat bagi kesehatan. Kemampuan aktivitas antibakteri pada daun alpukat tersebut dikarenakan adanya kandungan senyawa zat aktif pada daun alpukat. Zat aktif yang memiliki mekanisme untuk menghambat bakteri adalah flavonoid, alkaloid, tannin, dan quercetin. Berikut ada beberapa cara pengolahan bagian-bagian tanaman alpukat untuk pengobatan tradisional. Mengatasi sariawan, diare, kanker, batu ginjal, hipertensi, nyeri punggung, gejala asma, diabetes. Berikut ada beberapa cara pengolahan bagian-bagian tanaman alpukat untuk pengobatan tradisional.
mengatasi sariawan, diare, kanker, batu ginjal, hipertensi, nyeri punggung, gejala asma, diabetes, antioksidan, dan membantu menurunkan berat badan. Cara pengolahannya yaitu rebus 5-10 lembar daun alpukat dengan 2 gelas air sampai air menyusut setengahnya. Kemudian saring, dinginkan. Lalu tambahkan gula. Minumlah secara rutin 2 kali sehari. Untuk mengatasi stres, mencegah serangan epilepsi bisa dengan rebus biji alpukat selama 10 menit, lalu diamkan 5 menit, minum air rebusan secara rutin 3 kali sehari. Untuk mengatasi kesehatan rambut dan kulit kepala bisa dengan parut biji alpukat, lalu campurkan dengan minyak kemiri, usapkan ke kulit kepala, diamkan 15 menit, bilas dengan air hingga bersih. Gunakan secara rutin 2 kali seminggu. Untuk mengatasi asam lambung, anti radang, konsumsi buah alpukat sangat baik bagi orang yang sedang menjalani diet tapi memiliki riwayat penyakit asam lambung, serta mengandung anti radang untuk mengatasi asam urat. Selanjutnya, pare. Kandungan buah pare yang berguna untuk menurunkan glukosa darah adalah carantin, polipeptide P, insulin, dan lektin. Kandungan saponin, flavonoid, polifenol, dan vitamin C. Buah pare berfungsi sebagai antioksidan yang bertujuan untuk menangkal radikal bebas yang dapat mengganggu kelangsungan hidup sel Leydig akibat penyakit diabetes mellitus. Buah pare memiliki efek hipoglikemik dengan cara menurunkan kadar glukosa darah melalui proses penghambatan gluconeogenesis di hati, melindungi sel beta pankreas, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mengurangi stres oksidatif. Mekanisme kerja buah pare dalam menurunkan glukosa darah pada hewan percobaan dengan cara mencegah penyerapan glukosa pada usus. Beberapa cara pengolahan bagian-bagian tanaman pare yang digunakan untuk pengobatan tradisional, diantaranya untuk mengatasi diabetes, kolesterol, kanker, peradangan liver, asam urat, dan menurunkan berat badan dengan cara kupas kulit pare, cuci di air mengalir, iris setengah buah pare, ambil bijinya, lalu dipotong kecil-kecil, masukkan ke dalam wadah dan rendam dengan air garam selama 30 menit. Setelah itu blender potongan pare, air, jus lemon, jahe, madu, dan lada hitam. Setelah halus, saring jus dan simpan dalam kulkas selama 1-2 jam. Minum jus secara rutin 1 kali sehari. Selanjutnya ada patikan kebo. Patikan kebo merupakan tanaman herbal merambat yang hidup di permukaan tanah, terutama pada daerah yang beriklim tropis. Di Indonesia, tanaman obat tradisional ini dapat ditemukan di antara rerumputan tepi jalan, kebun, atau pekarangan rumah yang tidak terurus dan di sungai. Tanaman herbal ini dicirikan dengan batang lunak yang tidak begitu kuat, menyangga daun, serta memiliki getah putih yang cukup kental. Tanaman ini masih famili dengan patikan Cina, yaitu dalam famili Euphorbiaceae. Patikan kebo mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, steroid, terpenoid, tanin, saponin, dan fenolik yang mampu membantu proses penyembuhan luka. Senyawa tersebut memiliki efek farmakologis sebagai antiinflamasi, antioksidan, antiseptik, antifungi, dan antibakteri yang berpotensi dalam memperpendek proses inflamasi serta meningkatkan proses peningkatan epitelisasi. Beberapa cara pengolahan bagian-bagian tanaman patikan kebo yang digunakan untuk pengobatan tradisional. Di antaranya mengatasi asma, mencegah penyakit kanker, melancarkan saluran pencernaan, melancarkan ASI, mengobati malaria, infeksi, peradangan, dan meningkatkan sistem imunitas dengan cara
Cuci bersih daun patikan kebo, rebus beberapa lembar daun sesuai kebutuhan hingga mendidih, lalu minum air rebusan selagi hangat, konsumsi secara rutin minimal 1 kali sehari. Yang kedua, meningkatkan gairah seksualitas dengan cara 50 mg atau 2-3 lembar daun patikan kebo direbus dengan 2 gelas air. Rebus hingga air menyusut setengahnya, cukup minum setengah gelas saja saat diperlukan. Mengatasi rambut rontok. Rebus segenggam daun patikan kebo dengan 2 gelas air hingga air rebusan berubah warna menjadi hijau kecoklatan. Dinginkan dan saring, lalu oleskan ke kulit kepala sambil dipijat perlahan, diamkan 15 menit, bilas hingga bersih. Gunakan secara rutin 3 kali seminggu. Kesimpulannya, bagi masyarakat Waewaru, akses menuju sarana kesehatan cukup sulit. Maka dari itu, dalam mengatasi masalah kesehatan alternatif yang ditempuh adalah dengan mencari tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat yang berada di sekitar pemukiman. Terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dianggap paling penting bagi masyarakat Dusun Waewaru, Kabupaten Ende, sebagai obat dalam menyembuhkan penyakit dalam kategori penyakit yang dianggap penting antara lain pepaya, jeruk nipis, jambu biji, alpukat, pare, dan patikan kebo. Saran: hasil-hasil alam yang dimanfaatkan tidak hanya sebagai bahan makanan, melainkan juga sebagai obat-obatan dan ampuh bagi masyarakat. Namun masih perlu adanya kajian lebih lanjut tentang efek samping yang mungkin timbul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.